Salam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Hari ini Senin 24 Agustus 2020. Renungan harian kita diambil dari Roma pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Namun pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak kita untuk belajar merenungkan firman Tuhan dari ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Sebelumnya saya berharap kita sekalian sudah meluangkan waktu untuk membaca sampai selesai Roma pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pernahkah kita menghakimi atau pernahkah kita mendengar kata menghakimi? Saya pikir kita pernah, baik mendengar kata menghakimi ataupun menghakimi seseorang. Ketika menghakimi seseorang, kita menempatkan diri kita pada posisi bahwa sayalah yang benar. Sedangkan orang atau objek yang dihakimi kita tempatkan pada posisi yang salah atau dia yang bersalah. Ayat 1 firman Tuhan katakan, "Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah." Bapak Ibu yang diberkati, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita bahwa tidak ada seorang manusia pun yang tidak pernah berbuat salah atau melakukan kesalahan di dalam hidupnya. Pada dasarnya kita semua pernah berbuat salah dan mungkin saat ini kita sedang punya salah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, Tuhan mengingatkan kita supaya sebagai orang percaya, sebagai orang-orang Kristen khususnya, kita jangan menghabiskan waktu kita hanya untuk melihat, menilai kesalahan, kejelekan orang lain. Kemudian kita menghakimi dia sebagai orang yang punya banyak kesalahan. Ayat ke-1 tadi mengingatkan kepada kita bahwa kita semua sebenarnya pernah melakukan kesalahan dan mungkin saja sedang berbuat salah saat itu. Dan ini juga suatu perkara yang Tuhan tidak senang. Tuhan tidak menginginkan kita menghabiskan waktu kita hanya untuk menghakimi. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, bagian pertama ini tadi sekali lagi menegaskan kepada kita, apabila saat ini kita sering menghakimi, kita senang menghakimi, kita sering melihat kemudian mencari kesalahan orang lain, kerabat kita, saudara kita, kawan kita, mari kita ubah kebiasaan itu. Kita ubah kebiasaan itu supaya sejak saat ini kita tidak lagi menghakimi sesama kita, melainkan lebih kepada saling mendoakan dalam hal kebaikan kepada sesama kita. Itu yang Tuhan inginkan dan yang pastinya itu yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, pada ayatnya yang kedua juga, firman Tuhan katakan, "Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian." Ini berbicara tentang hukum Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini dikatakan bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Mereka berbuat demikian yang bagaimana? Artinya di sini adalah mereka yang melanggar hukum Tuhan, yang hidupnya tidak sesuai dengan perintah Tuhan, yang hidupnya belum berkenan di hadapan Tuhan. Maka hukum Tuhan berlaku atas mereka. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, kalau kita ingin melihat contoh dari hukuman Tuhan, kita bisa baca dari kitab-kitab Perjanjian Lama. Kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel menerima hukum atas perbuatan mereka ketika mereka melawan perintah Tuhan, ketika mereka melanggar hukum Tuhan, ketika hidup mereka tidak sesuai dengan perintah Tuhan, maka hukum Tuhan terjadi atas mereka. Dan dalam hal ini Tuhan tidak membeda-bedakan kasta, tidak membeda-bedakan strata sosial seseorang, apakah strata sosialnya tinggi ataupun strata sosialnya rendah. Tuhan tidak melihat itu. Tetapi Tuhan melihat apa yang sudah Anda perbuat. Apakah
hidup Anda berkenan di hadapannya atau tidak. Ketika hidup Anda berkenan di hadapannya, hidup Anda sesuai dengan perintahnya, hidup Anda menjalankan hukumnya, mentaati hukumnya dengan baik, maka berkat sukacita yang akan Anda peroleh. Sebaliknya, kalau Anda melawan hukum Tuhan, hidup Anda tidak sesuai dengan perintah Tuhan, maka ayat kedua katakan hukum Tuhan berlaku atas Anda. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, masih berkaitan tentang menghakimi tadi dan hukumnya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan, ketika Anda berbuat benar atau merasa benar, bukan berarti Anda boleh menghakimi atau menindas yang salah. Karena menghakimi itu adalah otoritas Tuhan. Yang Tuhan inginkan dari kita adalah selalu berlomba-lomba untuk berbuat baik, selalu berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, selalu berlomba-lomba untuk melakukan perintah Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saya percaya kita adalah orang-orang yang diberkati, sehingga saat ini dan seterusnya kita tidak akan mudah menghakimi sesama kita. Kita akan selalu hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Kita akan senantiasa hidup berdasarkan hukum Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Amin untuk firman Tuhan.